Selamat pagi semua, selamat pagi Ziki. Selamat pagi Kak. Nah adik-adik, hari ini sebelum kita memuji Tuhan dan mendeklarasikan super ayat dan super kebenaran kita, kakak mau ingatkan kalian nih tentang yel-yel Aero Kids. Masih ingat gak nih? Nah kita lakukan bersama-sama ya. Aero Kids, take it, ready, release. Nah sekali lagi adik-adik, Aero Kids, take it, ready, release. Wah, hebat sekali adik-adik ini. Nah, sekarang Ziki boleh pimpin kita dalam doa ya. Oke Kak, yuk teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami masih boleh berkumpul kembali via online untuk beribadah bersama. Kiranya Kau memberkati kakak yang akan mengajar kami pada hari ini ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah teman-teman, sekarang waktunya kita memuji Tuhan. Dan setelah itu kita akan mendeklarasikan super ayat dan super kebenaran kita minggu ini. Searching for an answer, a ray of hope
11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ziki masih ingat gak nih, sudah berapa pernyataan yang kita pelajari tentang Yesus? Oh, masih ingat dong Kak, kita udah belajar 3 pernyataan Yesus. Akulah roti hidup, akulah terang dunia, dan akulah pintu ke domba-domba. Wah, hebat Ziki. Nah, hari ini kita akan belajar yang keempat ya adik-adik. Nah, jangan lupa siapkan catatan kalian dan dengarkan penjelasannya dengan baik ya. Selamat pagi adik-adik sekalian, Shalom. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul I am the good shepherd. Benar, kita masih belajar tentang gembala dan domba. Ayo, kita ambil Alkitab kita dengan buku tulis kita. Ya. Nah, sebelum itu, mari kita saksikan animasi singkat dan judulnya adalah Daud menyelamatkan domba dari singa. Yuk, siap duduk manis? Mari kita saksikan. Here, Curly. I made this just for you. Oh, Curly. Gimana adik-adik, seru ya? Seru banget kalau menurut Kak Gary. Adegan yang paling seru itu pada waktu si lion itu menangkap si Curly dalam mulutnya tuh. Untung aja si Daud ya, dia itu kebangun loh mendengar suara singanya itu. Lalu dia lari dengan kencang, singanya lari lagi. Tapi akhirnya dia berdoa pada Tuhan pada waktu dia memutar ketapelnya dan akhirnya kena itu singa. Jadinya si Curly selamat. Nah, hari ini Kak Giri mau cerita seperti cerita gembala ini.
Makanya judul pada hari ini Kak Geri pelan-pelan ya, supaya adik-adik kita yang di kelas 1 dan 2 bisa mencatat. I am a good shepherd. I am a good shepherd. Oke? Nah, yuk ambil Alkitab kita baca di dalam kitab Yohanes 10 ayatnya yang 11 dan 12. Yohanes 10 ayatnya 11 dan 12. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Nah, di sini Kak Geri akan menerangkan ada 3 poin. Oke, siap ya dengan catatannya ya adik-adik ya. I am a good shepherd because poin yang pertama, rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, kita lihat kan di animasi kita itu Daud menyelamatkan si Curly, dombanya itu. Dia nggak takut loh adik-adik. Dia pada waktu dia mendengar suara singa itu adik-adik, dia langsung lari ke arah suara itu. Dan dia mendapatkan Curly itu sudah di mulutnya singa. Bayangkan adik-adik. Bagaimana dengan kita? Kita aja kalau ngelihat tikus nih, langsung lari, kita jijik ataupun kecoa ataupun apapun yang kita takutin, kita langsung lari. Tapi ini singa loh adik-adik. Kak Geri pernah loh ke Ragunan ya, ke Ragunan itu pagi-pagi dan mendengar suara singa di kebun binatang itu. Suaranya tuh kedengaran dari pintu utama, sedangkan kandangnya itu di belakang loh. Bayangin. Jadi, Daud itu lari melindungi dombanya. Karena apa? Karena dia mengasihi, dia merasakan kepemilikan. Dia yang punya domba itu dan dia mengasihi Curly. Sehingga dia rela untuk memberikan nyawanya. Bayangkan. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Dia rela mati di kayu salib demi kita. Demi menebus dosa-dosa kita. Untuk menjadi juru selamat kita. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan hidup yang kekal. Bukankah ayat di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata demikian? Jadi adik-adik, ingat ya, seumur hidup kita, pada waktu kita melangkah, ya, adik-adik harus ingat, Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu gembala kita. Dia rela memberikan nyawanya bagi kita. Ya, jadi apapun kesalahan kita, seperti Curly nih, dia takut kan, dia mendengar suara singa itu. Teman-temannya tetap masih berkelompok, tapi hanya dia yang pergi dari kawanan itu. Tapi tetap Daud mau menjaga itu. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rela memberikan nyawanya bagi kita. Karena dia mengasihi kita. Oke, poin yang kedua adalah gembala yang baik mengasihi dan mengenal domba-dombanya. Nah, kita lihat kan di dalam animasi itu, gak mungkin seorang Daud ya datang ke arah suara singa yang begitu mengerikan kalau dia tidak menyayangi si Curly. Seperti ayat yang ke-12 itu kan, kalau misalnya di ayat ke-12, seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu. Nah, jadi dengan kata lain adik-adik, kalau Tuhan Yesus itu adalah gembala kita, dan kita ini adalah domba-dombanya, berarti karena Tuhan Yesus seorang gembala yang baik, ya, kita ini kepunyaan Dia. Oleh karena itulah Dia mati bagi kita. Karena Dia menyayangi kita, Dia mengasihi kita, Dia mengenal kita, Dia tahu kelemahan kita, Dia tahu masalah kita,
Dia tahu apa yang ada di depan kita. Nah, itulah poin yang kedua. Seorang gembala yang baik karena dia mengasihi dan dia mengenal kita pribadi lepas pribadi. Contohnya kayak tadi Daud, ya kan? Ada namanya si Curly tuh, dikasih yang di sini. Terus ada lagu yang bertanduk kayak gitu kan. Tapi Daud mengenal domba-domba dia. Begitu juga dengan Tuhan. Oke, Kak Giri ulangin ya. I am a good shepherd because poin yang kedua, karena mengasihi dan mengenal setiap domba-dombanya. Oke? Nah, siap untuk poin ketiga? Oke, poin yang ketiga, seorang gembala yang baik adalah gembala yang menuntun domba-dombanya dengan baik. Nah, domba perlu dong makan dan minum, domba juga perlu untuk tidur. Nah, Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, Dia tahu adik-adik kelemahan kita, Dia tahu bagaimana menuntun kita ke arah yang benar. Dia tahu kalau misalnya kita ada masalah, Tuhan Yesus bisa menuntun kita bagaimana menyelesaikan masalah kita. Kalau misalnya kita nih, aduh matematikaku susah banget Kak Geri, aku nggak ngerti sama sekali, ataupun pelajaran di sekolah itu susahnya minta ampun. Nah, doa dong sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan menuntun kita bagaimana cara kita belajar. Bagaimana nanti kita menghadapi ujian di kakak-kakak kelas 6 ini, yang nanti masuk SMP, ya kan? Nah, oleh karena itu adik-adik sekalian, ya, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu gembala yang baik bagi kita. Jadi, Kak Giri rangkum lagi ya. Hari ini kita belajar, Tuhan Yesus itu adalah gembala yang baik buat kita. Karena apa? Yang pertama, Dia mati buat kita. Dia rela loh mati buat kita. Dia tidak berdosa, tetapi Dia berdosa karena kita, untuk menjadi juru selamat bagi kita. Yang kedua, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Karena apa? Karena mengasihi kita. Dan Dia mengenal kita, adik-adik. Oleh karena itulah, bagi adik-adik sekalian, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, adik-adik. Dan yang ketiga adalah Tuhan Yesus dapat menuntun kita di dalam kehidupan kita. Oke? Jadi, hari ini Kak Giri encourage adik-adik sekalian untuk kembali lagi berdoa, kembali lagi untuk memuji Tuhan harus setiap hari, dan kembali lagi untuk membaca Alkitab, firman Tuhan. Karena ingat di dalam kitab Amsal, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Takut akan Tuhan adalah permulaan akan hikmat. Oke? Nah, sekarang kita akan akhiri kebaktian kita, sharing firman Tuhan. Kak Giri mau berdoa buat adik-adik sekalian ya. Mari kita berdoa. Tutup matanya dan tepatkan tangan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, hari ini kami belajar bagaimana Engkau menjadi gembala yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah mati di kayu salib. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan yang begitu besar bagi kami. Terima kasih Engkau telah mengenal setiap segi hidup kami. Di dalam kehidupan kami Engkau mengetahui kami. Engkau mengenal kami Tuhan. Dan terima kasih karena Engkau akan menuntun kami. Dan Engkau telah menuntun kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan tubuh, roh, dan jiwa kami. Dan kami mau mendeklar pada hari ini ya Bapa, bahwa Engkau adalah juru selamat kami. Bahwa Engkau adalah gembala kami yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Ajari kami untuk selalu setia kepadamu, untuk selalu berpegang penuh Tuhan di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, Kak Giri akan ketemu lagi di Home Aka ya. Kak Giri akan Home Aka di hari Rabu. Nanti kita akan diskusi lagi lebih lanjut lagi. Oke, see you in Home Aka. Bye-bye, God bless you. Jadi, pernyataan Yesus yang keempat adalah Yesus adalah gembala yang baik, Kak.
Betul sekali Ziki, gembala yang baik yang mau memberikan nyawanya bagi kita. Wah, Tuhan Yesus luar biasa ya Kak. Nah teman-teman, kita kan belajar lebih dalam lagi ya. Jangan lupa untuk join home kita di hari Rabu jam 5 sore. Nah, sekarang kita berdoa dulu ya untuk menutup ibadah kita hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas hari yang Kau telah berikan kepada kami. Sekarang kami telah menyelesaikan ibadah kami. Berkati agar pesan-pesan yang diberikan oleh kakak-kakak Hero Kids bisa memberkati setiap adik-adik di rumah dan juga bisa membantu adik-adik untuk bertumbuh lebih lagi Tuhan. Berkati setiap dari kami agar kami selalu sehat, bahagia, dan selalu mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, setelah ini kita akan ada fellowship di Zoom ya. Stay safe, happy Sunday, and God bless you all. Bye-bye.